Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, gara-gara hati yang rusak ini maka seseorang tidak khusyuk untuk beribadah, tidak khusyuk untuk berdoa kepada Allah, tidak ada mata yang meneteskan air mata karena lezat dalam beribadah kepada Allah. Bacaan Al-Quran hanya sampai ke tenggorokannya saja, tidak sampai kepada hatinya, sebagaimana yang terjadi kepada orang-orang Khawarij. Kemudian juga malas untuk beribadah. Ini semua adalah hal-hal yang ditunjukkan dari hati yang rusak, hati yang hancur. Makanya Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, pembicaraan ini penting karena berkaitan dengan hati. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Asy-Syu'ara ayat 88 sampai 89. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari yang mana harta apapun, malun. Saya berpesan kepada jamaah Majelis Taklim Ar-Rahmat, jika mengikuti kajian dari ustadz-ustadz Ahlus Sunnah, maka minimal Anda bermodal. Menuntut ilmu itu perlu modal, dan kajian kita ini bukan ceramah biasa, bukan kajian umum yang sana sini ngalor ngidul, tidak ada ilmu yang di dalamnya, tidak. Tetapi senantiasa al-asatidzah, ustadz-ustadz yang mulia yang berafiliasi kepada pemahaman salafus saleh senantiasa mengajari Al-Quran dan sunnah. Maka modal minimal modal bawa mushaf terjemah, sehingga kita benar-benar bisa melihat apa yang dijelaskan oleh sang ustadz tersebut. Sebagaimana yang akan saya jelaskan sekarang, yauma la yanfa'u malun. Kata malun di dalam bahasa Arab adalah kata nakirah. Setiap kata yang menunjukkan, yang diberikan tanwin an in, itu adalah kata nakirah. Wa kullu nakiratin tadullu 'alal umum. Dan setiap kata nakirah menunjukkan kepada keumuman. Kalau diterjemahkan, pada hari yang harta apapun tidak akan bisa memberikan manfaat. Malun, harta apapun jenisnya, mau emas, perak, uang, perhiasan, rumah megah, mobil mewah, ya, kemudian hal-hal yang sering dibanggakan oleh manusia, harta apapun yang akhirnya manusia dengan membanggakan tersebut dia lalai, dan ini akan kita bahas nantinya. Yauma la yanfa'u malun wala banun, dan anak keturunan siapapun dia tidak akan bisa memberikan manfaat pada hari itu, yaitu hari kiamat. Illa, ada yang bisa memberikan manfaat. Jadi harta benar-benar tidak bisa memberikan manfaat apapun jenisnya. Keturunan tidak akan bisa menolong kita pada hari kiamat apapun jenisnya. Bahkan disebutkan dalam surat Abasa, saya sering singgung ini, bahwa orang bahkan di hari kiamat dia akan lari dari saudaranya, dari orang-orang terdekatnya. Coba perhatikan, Allah berfirman dalam surat Abasa dari mulai ayat 33 sampai 37. Yauma yafirrul mar'u min akhi. Artinya pada hari itu seseorang lari dari saudaranya. Satu, orang terdekat manusia adalah saudaranya, kakak, adiknya, saudara sekandung atau sebapak atau seibu. Yang kedua, wa ummihi wa abi, dan dari ibunya dan dari bapaknya, orang tuanya. Orang terdekat, ya, orang dari seseorang adalah kedua orang tuanya. Dia akan lari dari orang tuanya di hari kiamat. Wa sahibatihi wa bani, dan dari istrinya serta
dari anak-anaknya. Ini sama dengan tadi surat apa tadi? Asy-Syu'ara ayat 88 sampai 89. Ya. Pada hari itu tidak akan manfaat harta apapun. Itu Anda yakini baik-baik. Dalam kehidupan kita, mengarungi kehidupan kita beberapa puluh tahun ini, harta apapun tidak akan bisa memberikan manfaat di akhirat jika tidak jalankan di jalan Allah. Dan keturunan siapapun tidak akan bisa memberikan manfaat di akhirat. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Fatimah, "Ya Fatimah binti Muhammad, salini min malillahi syi'ti." Wahai Fatimah, anak perempuan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, minta apa saja dari harta yang Allah berikan kepadaku. Fa inni la ughni anki minallahi syai'an. Tapi nanti di hari kiamat aku tidak akan bisa nolong. Itu harus diyakini baik-baik. Makanya di dalam ayat tadi surat Abasa, yauma yafirul mar'u min akhi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nun yughni. Pada hari itu setiap orang memiliki sya'an, keberadaan yang yughni, yang dia tidak butuh kepada orang lain. Artinya keadaan dia melupakan orang-orang terdekatnya. Apa yang dia hadapi melupakan istrinya, anaknya, orang tuanya, saudaranya. Kemudian ada pengecualian. Berarti ketika ada peniadaan, setelahnya pengecualian menunjukkan ini khusus. Ini adalah luar biasa. Ini adalah penyelamat yang sangat luar biasa. Ya, garis bawah itu baik-baik. Setiap ada peniadaan, kemudian setelahnya pengecualian, maka itu menunjukkan kepada kekhususan. Seperti ayat ini. Yauma la yanfa'u mal wala banun. Hari yang mana harta anak tidak akan bermanfaat kecuali, berarti khusus ini benar-benar bermanfaat nanti hari kiamat. Illa man atallaha biqalbin salim. Kecuali seorang yang datang kepada Allah, ini menunjukkan bahwasanya setiap kita akan berhadapan dengan Allah. Untuk apa? Dimintai pertanggungjawaban. Dan ini pun akan membicarakan seperti ini. Kalau Anda ingat, misalkan kita sudah mulai malas sholat, kita sudah mulai malas ke masjid, lebih condong kepada dunia, kita sudah mulai malas mengerjakan, menuntut ilmu, lebih condong kepada perkara-perkara dunia. Awalnya setiap Sabtu semangat di Majelis Taklim Ar-Rahman. Sekarang sudah sebulan kosong, 2 bulan tidak kelihatan batang hidungnya, 3 bulan tidak kelihatan, 6 bulan masuk penjara. Ya, ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan. Mulai saat itu, kapan Anda mulai condongnya lebih kepada dunia, maka ingat, illa man atallah, kita akan berhadapan dengan Allah. Itu yang akan pasti kita hadapi. Kita akan berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kunci, garis bawah ini baik-baik, kunci agar hilang futur yang kita hadapi adalah ingat kiamat. Ingat kita berhadapan dengan Allah. Ingat semuanya akan dimintai pertanggungjawaban. Kunci terlepas dari futur itu, kunci selalu optimis, selalu sportif untuk mengerjakan amal ibadah, tidak pernah lalai. Saya sering sekali ketika di Majelis Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah di kota Madinah, sering sekali beliau mengingatkan kita, kalau seandainya beliau melewati seorang perawi tabi'i yang bernama Mansur ibn Zazan, beliau sering mengatakan, dan ini disebutkan oleh Imam Az-Zahabi dalam kitab beliau Siyar A'lamin Nubala, idza qila li Mansur ibn Zazan anna malakal mauti bibab ma zada ala amalin syai'. Jika dikatakan kepada Mansur bin Zazan bahwa malaikat maut ada di depan pintumu, wahai Mansur, nunggu agar mencabut nyawamu, maka dia tidak menambahkan satu amal pun karena saking istiqomahnya. Nah, penyakit orang-orang, bahkan kita semua, adalah tatkala iman naik, turun,
Bahkan turun, kadang-kadang turun banget, nyungsep, nggak pernah naik-naik. Maka obatnya adalah ingat akhirat, ingat mati, ingat kita akan berhadapan dengan Allah, mendatangi Allah. Illa man atallaha biqalbin salim, dengan hati yang bersih. Kembali ke permasalahan hati. Ini saya sebutkan tadi sebatas muqaddimah, bahwa memperhatikan hati sangat penting. Tadi sudah saya sebutkan poin pertama. Penyakit-penyakit malas ibadah, futur, kemudian tidak semangat untuk beramal saleh, condong kepada dunia, itu semua adalah karena penyakit hati, rusak hatinya. Itu poin pertama. Poin yang kedua yaitu orang yang akan selamat nanti di akhirat adalah orang-orang yang datang dengan hati yang bersih. Lihat penjelasan dari tafsir Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, apa maksud dari illa man atallaha biqalbin salim. Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, saya bacakan tafsirnya, ay la yaqil mar'u al-mar'a min adzabillahi maluhu walau iftada bimil'il ard. Ini perhatikan baik-baik. Yang tertipu dengan hartanya. Dan tujuan kajian kali ini, saya jujur, ini saya sampaikan, tujuan kalian kali ini adalah menyinggung orang-orang yang sering bermewah-mewahan. Orang-orang yang sudah tertipu dengan pakaian yang wah, rumah yang megah, mobil yang wah. Orang-orang yang sosialita, orang-orang yang hanya mengukur semua dengan materi. Ini perhatikan. Yang lebih parah adalah orang yang tidak pantas untuk menjadi orang yang bermegah-megah. Orang yang keadaan ekonominya merasa di bawah, kemudian dia berupaya untuk ke atas. Seperti memakai topeng. Maka perhatikan baik-baik. La yaqil mar'a min adzabillahi malah walau iftada bimil'il ard. Tidak akan seseorang terhalang dari siksa Allah hartanya. Hartanya tidak akan menghalangi seseorang dari siksa Allah, walaupun dia tebus dengan seluruh kekayaan semesta alam. Ingat itu baik-baik. Kalau Anda berdosa, maka itu pasti tetap dosa, meskipun Anda kaya di sisi Allah, di manusia, di tengah manusia. Tidak akan bisa kita nanti bayar dengan harta seluas semesta alam apapun. Wala banun walau iftada biman fil ardi jami'an wala yanfa'u yawma idzin illa al-iman billah wa ikhlasud din lahu wa tabarri minasy-syirk. Walihada qala ay illa man atallaha biqalbin salim ay salimun minad danasi wasy-syirk. Artinya, dan juga tidak bisa seseorang menebus dirinya dengan anaknya, dengan keturunannya, dengan seluruh manusia. Artinya ada anak yang paling dia cintai, dia tebus untuk bisa dimaafkan oleh Allah, selamat dari hisab Allah, selamat dari neraka, tidak akan bisa. Ya, wala yanfa'u yawma idzin illa al-iman. Pada hari itu, ingat nih baik-baik, tidak akan ada yang bermanfaat kecuali iman kepada Allah dan murni ibadah hanya kepadanya, dan berlepas diri dari kesyirikan. Oleh karenanya Allah berfirman, illa man atallah biqalbin salim, kecuali orang yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat. Kata Imam Ibnu Katsir, maksud selamat apa? Selamat dari kotoran dan kesyirikan. Imam Muhammad Ibnu Sirin, seorang tabi'i terkenal, mengatakan, lihat ini, catat jangan sampai bingung ya. Arti hati yang selamat, yang menyelamatkan nanti di akhirat, hati yang bersih yang menyelamatkan nanti di akhirat, pertama tadi tafsiran dari Imam Ibnu Katsir, yaitu selamat dari kotoran dan kesyirikan. Satu. Yang kedua, tafsiran dari hati yang selamat, hati yang bersih, sebagaimana dikatakan oleh Muhammad Ibnu Sirin rahimahullah, yaitu al-qalbul salim an ya'lama anna Allah haqqun wa anna as-sa'ata atiyatun la raiba fiha
wa annallaha yab'atsu man fil qubur. Ketahuilah bahwa hati yang salim, yang selamat adalah mengetahui bahwasanya Allah benar adanya. Allah yang paling berhak untuk disembah. Dan meyakini bahwasanya hari kiamat pasti datang, tidak ada keraguan di dalamnya. Seperti yang saya singgung. Kapan mulai sudah tergoda? Mulai kalau mau makan harus pergi ke rumah makan sana. Sejam, apalagi kalau di Jakarta. Macetnya luar biasa, sejam 2 jam. Cuma untuk makan doang. Ya, kalau mau beli pakaian harus yang branded, tidak mau yang asal-asalan. Ini tujuan kajian untuk itu. Untuk orang-orang yang memperhatikan hanya penampilan dunia, sedangkan akhiratnya nol. Ingat baik-baik, an-sa'ah, kapan itu ada? Ingat, hari kiamat pasti akan datang. La raiba fiha. Tidak ada keraguan di dalamnya. Wa annallaha yab'atsu man fil qubur, dan Allah Subhanahu wa taala akan membangkitkan orang-orang yang ada di dalam kubur. Taib, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Abdullah bin Abbas menafsiri, ini tafsiran yang ketiga. Hati yang selamat kata beliau adalah biqalbin hayyin yashhadu an la ilaha illallah. Hati yang hidup. Makanya tema kita saat hati hancur itu adalah hati yang mati, hati yang tidak peka, hati yang tidak khusyuk, hati yang susah untuk menangis karena Allah, hati yang kadang-kadang sholat hanya sekedar ruku, sujud, nungging, selesai. Bahkan kalau bisa imam sebelum salam dia kabur duluan. Ini yang kita bicarakan nanti. Gara-gara hati yang kotor, hati yang rusak, mengakibatkan seseorang tidak ada manis ibadah. Tidak ada lezat dalam beribadah. Tidak pernah dia bermunajat dengan indahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah hanya dilakukan sebatas ritual, sebatas rutinitas. Salat 5 waktu sebatas rutinitas. Tidak ada masuk sama sekali ruh. Tidak ada seperti yang dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada Bilal. Ya Bilal, arihna bis salat. Wahai Bilal, berikan ketenangan kami dengan mendirikan salat. Bukan setelah sholat malah tenang, malah bisa memberikan solusi, mencari solusi untuk sebuah permasalahan yang dihadapi, akan tetapi malah sumpek. Ini gara-gara hati yang hancur, hati yang kotor, hati yang rusak. Makanya Bapak Ibu saudara-saudari, poin pertama ini dan kedua saya ingin menyebutkan pentingnya membicarakan hati. Lihat tafsiran dari Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Bagaimana beliau memberikan tafsiran tersebut kepada kita. Ya. Sebentar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tukhzini yauma yub'atsun yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim." Artinya, "Fa hadzal ladzi yanfa'uhu 'indak wa hadzal ladzi yanju bihi minal iqab wa yastahiqu jazilus thawab." Artinya, orang yang datang di hari kiamat menghadap Allah dengan hati yang bersih, dialah yang bisa memberikan manfaat di sisi Allah. Dan dialah yang selamat dari siksa. Dan dialah yang berhak untuk mendapatkan pahala. Kemudian beliau menjelaskan, wal qalbul salim maknahu, hati yang bersih maknanya adalah alladzi salima minasyirki wasyakki wa mahabbati syarr wal israri 'alal bid'ah. Hati yang bersih adalah orang yang selamat dari kesyirikan, dari keraguan, dari kecintaan kepada keburukan, wal israr min 'alal bid'ah, dan dari selamat dari terus-menerus melakukan perbuatan bid'ah, wadzunub, dan dosa, wa yalzamu min salamati mimma dzukira ittisafuhu bi adadiha
minal ikhlas wal ilm wal yaqini wa mahabbatil khair wa tazzinihi fi qalbihi wa an takuna iradatuhu wa mahabbatuhu tabi'atan li mahabbatillah wa hawahu tabi'an lima jaa'a 'anillah. Artinya, dan mengharuskan kalau orang ingin selamat hatinya, dia harus ikhlas. Ini cara selamat hati yang selamat nanti. Dia harus ikhlas. Harus mengilmui apa yang dia ucapkan dari kalimat syahadat, bukan hanya sekedar ucapan. Harus yakin dengan apa yang dia ucapkan dari kalimat syahadat tersebut. Harus mencintai kebaikan. Kemudian menghiaskan kebaikan tersebut di dalam hatinya, yang kelima. Dan hendaknya senantiasa, ini yang keenam, yang terakhir, seluruh hawa nafsunya ikut dengan apa yang Allah cintai dan Rasulnya cintai. Ya, seluruh hawa nafsunya. Dia ingin mungkin rumah megah, mobil mewah, tetapi dia tidak ingin dengan kecintaan tersebut melanggar perintah Allah dan Rasulnya. Inilah orang-orang yang bisa hatinya nanti selamat di akhirat. Kemudian Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, hal yang ketiga, kenapa Islam sangat memperhatikan hati yang bersih? Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, "Ala wa inna fil jasadi mudghah, idza saluhat saluhal jasadu kulluh, wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh, ala wahyal qalb." Apa Ustaz maksudnya? Artinya dulu. Ingatlah kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, di dalam tubuh manusia, jasad manusia terdapat sepotong daging yang disebut nanti dengan hati. Makanya pengertian hati kata para ulama, al-qalbu artinya adalah sepotong daging yang ada di dalam dada. Tetapi sangat erat kaitannya dengan perasaan, dengan penerimaan, dengan tunduk patuh kepada Allah. Itu hati. Tapi dia adalah daging yang ada di dalam tubuh manusia. Ingatlah, sesungguhnya di dalam anggota tubuh terdapat daging. Jika sepotong daging tersebut baik, maka seluruh anggota tubuhnya baik. Matanya akan dilihat kepada yang halal, meskipun tatkala di dalam kamar sendirian. Saya berpikir tadi malam, saya katakan salah satu barometer ketakwaan seorang hamba adalah tatkala dia berkhalwat sendirian. Garis bawahi itu baik-baik. Barometer ketakwaan hamba tatkala dia berkhalwat sendirian. Tidak ada yang melihat satu mata pasang manusia pun, kecuali penglihatan Allah Subhanahu wa taala dan para malaikat yang mencatatnya. Tatkala dia bisa menahan apa yang ingin dia lihat dari hal-hal yang haram, maka itulah orang yang bertakwa. Di sini hadis yang menyebutkan, lihat, innallaha yuhibbul 'abdat taqiyal ghaniyal khafi. Allah mencintai hamba yang bertakwa, yang kaya, maksudnya kaya iman, dan khafi, yang tersembunyi. Kenapa ada kaitan antara tersembunyi dengan takwa? Karena barometer takwa tatkala seseorang berkhalwat sendirian. Makanya orang yang sendirian kemudian menangis, berzikir, mengingat Allah, itu yang akan benar-benar mendapatkan naungan nanti pada hari kiamat. Dalam hadis riwayat Bukhari, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sab'atun yudhilluhumullah yauma la dhilla illa dhilluh." 7 golongan yang akan dinaungi oleh Allah pada hari yang tidak ada naungan pada saat itu kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya yang terakhir, wa rajulun dzakarallaha khaliyan fafadat ainah. Seseorang yang menyebutkan nama Allah tatkala sendirian, lalu air matanya berlinang. Maka sekali lagi garis bawah itu baik-baik. Barometer orang itu bertakwa, tinggi takwanya atau tidak adalah lihat tatkala dia berkhalwat sendirian. Tidak ada satu pasang mata manusia pun yang melihatnya kecuali penglihatan Allah dan para malaikatnya. Kalau dia beriman, dia tetap takut, itulah orang bertakwa. Dan itu semurni-murni ikhlas. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, beliau menafsiri salah satu pengertian ikhlas,
istiwa'u a'malil 'abdi fil zahiri wal batin. Sama amalan hamba tatkala di tengah manusia ataupun tatkala sendirian. Itu ikhlas. Sama takutnya tatkala di hadapan si fulan si fulana dengan takutnya tatkala di hadapan Allah Subhanahu wa taala, bahkan lebih takut. Ini Bapak Ibu saudara-saudari, maka perhatikan, tatkala seseorang hatinya bersih, maka seluruh anggota tubuhnya bersih. Kembali ke permasalahan hati. Matanya tidak akan pernah melihat kecuali hal yang dihalalkan. Telinganya tidak akan pernah mendengar kecuali hal yang dihalalkan. Ya, saya sering mengatakan bahwasanya sebagian orang kadang-kadang sudah mengaji, kemana-mana pakai peci, tidak mau lagi pakai baju kaos, pakai bajunya baju koko, kadang-kadang selutut, celana di atas 2 mata kaki, ibu-ibu jilbabnya lebar, mungkin pakai cadar, kemana-mana memakai jenggot, ya. Tapi tatkala di dalam rumah, di dalam kamar, peci dilepas, baju koko dilepas, jenggot dilepas, yang dilihat macam-macam. Ini iman yang tidak jujur, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Kenapa itu? Karena hatinya kurang bersih, hatinya rusak. Itu yang dimaksud oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, idza saluhat saluhal jasadu kullu. Jika hatinya bersih, maka seluruh anggota tubuhnya akan baik. Wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Jika hatinya rusak, maka seluruh anggota tubuhnya akan rusak. Jadi poin ketiga apa Ustaz? Poin ketiga, pentingnya membicarakan hati karena hati adalah poros kebaikan seluruh anggota tubuh. Hati adalah poros kebaikan, sumber kebaikan seluruh anggota tubuh. Makanya kalau ada seorang perempuan tidak memakai jilbab, kemudian dinasihati, Mbak, pakai jilbab Mbak, ini peraturan Allah, haram tidak memakai jilbab. Maka dia mengatakan, saya ingin menjilbabi hati dulu. Saya ingin memperbaiki hati dulu. Hatinya belum bersih, bagaimana mau di luar. Maka kita katakan bahwasanya ini perkataan sebenarnya adalah pemberat untuk Anda. Yaitu apa maksudnya? Kalau hati bersih, maka anggota tubuhnya akan bersih, akan jalan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Anda tidak memakai jilbab dengan alasan ingin memperbaiki hati dulu, memang benar berarti hati Anda rusak. Karena orang yang hatinya bersih, dia akan tunduk, patuh, taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini Bapak Ibu saudara-saudari, jadi itu poin muqaddimah. Yang pertama, kenapa penting membicarakan hati? Karena hati akan bisa memanage, mengatur seseorang bisa khusyuk, ibadah tidak futur, kemudian iman tidak turun. Ini fungsi hati yang bersih. Membicarakan hati yang kedua pentingnya itu bahwa tidak ada yang bisa menyelamatkan, memberikan manfaat, memberikan kebaikan nanti di akhirat kecuali hati yang bersih. Kemudian poin yang ketiga yang sudah saya sebutkan sebagai muqaddimah, yaitu bahwasanya hati yang bersih adalah sumber kebaikan seluruh anggota tubuh. Kemaluannya terjaga tatkala hati bersih. Saya ingin menyinggung tentang ini. Kemaluan terjaga tatkala hati bersih. Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, godaan terutama laki-laki di sini, godaan wanita itu adalah godaan yang terberat bagi laki-laki. Tidak ada yang bisa memungkiri ini karena ini hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis riwayat Bukhari, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma taraktu ba'di fitnatan adharra 'ala rijal minan nisa." Aku tidak pernah meninggalkan sebuah godaan yang paling berat bagi laki-laki dibandingkan perempuan. Maka berkaitan dengan hati, Nabi Yusuf alaihissalam ketika beliau selamat, ya, beliau selamat dari godaan Zulaikha. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan gelar kepada Nabi Yusuf, beliaulah orang yang ikhlas. Lihat surat Yusuf ayat 23. Warawadathu allati huwa fi baitiha an nafsihi
wa ghallaqatil abwab wa qalat haytalak. Qala ma'adzallah innahu rabbi ahsana mathwaya innahu la yuflihul zalimun. Artinya, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, sesungguhnya wanita, yaitu Zulaikha, telah bermaksud melakukan perbuatan itu, yaitu zina, dengan Yusuf. Walaqad hammat bihi wa hamma biha laula ar-ra'a burhana rabbih. Kalau seandainya Nabi Yusuf alaihissalam tidak melihat cahaya dari Allah Subhanahu wa taala, ya, maka akan terjadi kadzalika linasrifa anhu su'a wal fahsya. Demikianlah Allah kami jauhkan dari Nabi Yusuf perbuatan buruk dan perbuatan keji, yaitu zina. Kemudian Allah mengatakan innahu min ibadinal mukhlasin. Sesungguhnya Nabi Yusuf termasuk hamba-hamba kami yang ikhlas. Surat Yusuf ayat 24. Dimulai dari 23 24. Yang ingin saya sampaikan di sini yang berkaitan dengan hati. Lihat, orang yang tergoda dengan perempuan dan masuk ke dalam perbuatan-perbuatan keji karena syahwat perempuan, godaan perempuan yang terbesar, godaan bagi laki-laki yang terbesar adalah perempuan, maka berarti patut ditanyakan keikhlasannya. Saya ulangi, laki-laki yang tergoda dengan godaan perempuan, sebagaimana yang sudah disebutkan oleh Rasulullah SAW, godaan perempuan itu adalah godaan terberat bagi laki-laki dan dia terperosok ke dalamnya. Misalkan dia melihat hal-hal yang porno, dia mengkoleksi wanita-wanita yang tidak halal, dia menajamkan, meluaskan pandangannya kepada hal-hal yang diharamkan untuk dilihat, dia membiasakan dirinya berkawan dengan wanita-wanita yang haram untuk dia kawani dan semisalnya. Maka Bapak Ibu saudara-saudari, orang seperti ini patut ditanyakan keikhlasannya. Meskipun dia sudah mengkaji tauhid, meskipun dia sudah mengkaji manhaj salaf, kalau masih tergoda dengan perempuan, maka innahu min ibadil mukhlasin. Kata Allah, Nabi Yusuf yang selamatnya karena apa? Karena beliau ikhlas kepada Allah. Tanda orang yang ikhlas, yang sangat signifikan tandanya adalah orang yang tidak pernah tergoda dengan godaan perempuan. Terutama di zaman yang serba canggih, satu kali klik langsung terbuka semuanya. Ya, maka kapan Anda terlepas dari godaan tersebut, maka bergembiralah Anda mendapatkan gelar dari Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang ikhlas. Dan ikhlas permainan hati. Makanya Bapak Ibu saudara-saudari, seperti yang saya singgung, bahwasanya poin ketiga, pentingnya membicarakan hati yang bersih, membicarakan agar sampai hati tidak hancur, yaitu bahwa hati bersih sumber dari segala kebaikan, sumber dari kebaikan anggota tubuh.